102,4 RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam sanak pandanga. Senang sekali saya Faradila Arifia ya kembali hadir menemani Nunsana Pandanga di Minang Kreatif edisi hari ini, hari Rabu tanggal 11 Desember 2024. Dan nanti Nunsana Pandanga yang ingin bergabung bisa ya di telepon 812414 atau di WhatsApp 0811660924. Dan pada hari ini Nunsana Pandanga kita sudah kedatangan narasumber kita. Ada Bang Metra Wiranda Putra, merupakan Ketua PW IPNU Sumatera Barat. Langsung saja kita sapa Nunsana Pandanga. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, ini panggilannya Bang Metra ya? Iya. Atau Bang Wiranda? Metra lah. Bang Metra. Yang lebih akrab dipanggil Metra. Iya, gimana Bang Metra kabarnya? Sehat ya hari ini? Alhamdulillah. Semangat ya Bang ya? Semangat, harus semangat. Oke. Ini Metra Wiranda Putra ini nama asli atau nama panggung nih Bang? Oh, bisa dikatakan nama panggung ya. Oke, soalnya ini pertama kali nih dengan nama Bang Metra ya. Iya, paling unik ya mungkin ya. Iya, paling unik. Kayaknya nih langka ya namanya Bang. Abang tahu nggak sih apa nama Metra ini? Nggak tahu juga sih. Dari mana? Artinya nggak tahu ya Bang? Nggak tahu juga. Oke, udah dikasih orang tua aja ya. Iya. Oke, nah pada hari ini Bang Metra merupakan seorang Ketua PW IPNU Sumatera Barat. Nah ini boleh dijelasin dikit nggak sih Bang? Iya. IPNU PW Sumatera Barat ini organisasinya bergerak di bidang apa nih? Oke. Baik, mungkin sebelumnya perkenalkan saya Metra Wiranda Putra, Ketua Pimpinan Wilayah Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama Sumatera Barat. Mungkin untuk Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama merupakan organisasi di bawah organisasi kepelajaran di bawah naungan Nahdlatul Ulama. Jadi IPNU ini atau disingkat IPNU ya, karena lebih elegan ya bahasanya IPNU. Jadi IPNU ini merupakan organisasi kepelajaran setelah itu kekaderan, keagamaan, kebangsaan. Seperti itulah Kak. Oke, tapi ini masih salfok ya Bang, nama Abang Metra Wiranda Putra, namanya keren banget sih Bang. Iya dong. Iya dong, kayak orangnya ya. Iya. Oke, jadi ini bergerak di wilayah Sumatera Barat ya Bang ya, jangkauannya Betul. berarti Sumatera Barat. Iya. Oke, berarti ini Abang ketuanya ya. Iya. Insyaallah. Wow, Masya Allah, keren ya Bang ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Oke, nah ini kalau untuk PW IPNU Sumatera Barat ini prokernya ada apa aja sih Bang? Oh, kalau untuk berkaitan dengan proker, mungkin sebelumnya saya baru terpilih ya, pada tanggal 27 Juli 2024 ini. Jadi untuk sekarang saya masih proses untuk penyusunan program-programnya, tetapi beberapa program sudah kami jalankan. Mungkin waktu dekat ini kami akan melaksanakan pelantikan ya. Oh, pelantikan. Ya, pelantikan. Jadi kami baru selesai dalam menyelesaikan administrasi untuk pengajuan SK-nya ke pusat. Alhamdulillah telah selesai. Tetapi menjelang SK selesai, kami telah melakukan beberapa program. Pertama, seperti kami melakukan kolaborasi ya, berkunjung ke instansi-instansi ke daerah seperti KPU, Bawaslu, menemui seperti apa lagi ya, organisasi seperti Banom-Banom, organisasi kemahasiswaan lainnya, itu pelajaran lainnya. Ini kerjasama dengan pihak lain juga ya, Pihak Bang? lain juga ya, supaya untuk menjalin komunikasi yang baik lah, sehingga hubungan baik ini bisa berjalan ke depannya itu. Oke, itu di bulan Juli ya Bang? Ya, Juli. Berarti kurang lebih itu udah 6 bulan ya? Ya, lebih kurang 6 bulan. Kalau untuk programnya kemarin itu kami telah melakukan memperingati ya Hari Santri dan Hari Sumpah Pemuda kalau nggak salah ya kemarin itu. Jadi kami gabung. Jadi antara Hari Santri dan Hari Sumpah Pemuda itu kami gabung menjadi satu momen, satu kegiatan yang mana kegiatan ini berupa talk show gitu. Jadi kami kolaborasi dengan Banom-Banom NU seperti Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia, Fatayat NU, dan IPPNU, Ikatan Pelajar Putri Nahdlatul Ulama. Jadi kami itu melakukan talk show yang mana pesertanya itu Banom-Banom NU semua itu.
dan narasumbernya dari Ayahanda Tanggusli, dan ada narasumber dari UIN Batu Sangkar kalau nggak salah ini, Kak Ningsih. Oke. Itu kurang lebih abang udah 6 bulan ya. Iya, baru Oke. terpilih menjadi ketuanya. Insya Allah. Itu pernah nyangka nggak sih bang akhirnya jadi ketua? Pernah kebayang nggak nih sebelumnya? Sebelumnya nggak kebayang ya, belum. Belum ya. Ya, merasa mimpi ya. Merasa mimpi Iya, ya. mimpi ya awalnya itu. Ini karena organisasi yang besar ya Bang Iya. Metra ya. Oke. Nah ini kayaknya ada penelpon ya, boleh kita terima dulu ya Bang Oke. Metra ya. Siap. Oke, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh dari PSBN. Oke, silakan pertanyaannya singkat saja ya. Iya, assalamualaikum Bang. Muka. Iya. Mama kak mas aku. Sudah bangki. Bangka. Kan terima ya di apa yang abah sampaikan ya. Nggak ada tuh ulama ya. Iya. Iya. Itu misalnya gini Bang, itu yang pertama kali ya, mungkin organisasi itu apakah mungkin melibatkan ulama juga nggak Bang? Misalnya kayak kan banyak tuh buya-buya kita di Sumatera Barat atau dan bahkan ada yang sudah sampai internasional, apakah ada nggak melibatkan misalkan ulama-ulama dari Khairul Mesir atau dari Jawa. Jawa kan banyak tuh yang Iya. yang tahu kan kalau Jawa kan mungkin istilahnya sembilan ulama atau setiap orang kan wali songo kan, jadi kalau dengan kamu kan zaman saya bangunin apakah melibatkan ulama dari luar di sana. Kan aku saya kemarin di luar Sumatera Barat kemarin kan banyak tuh kayak semacam pengajian itulah kan, apakah ada melibatkan ulama atau istilahnya apa pendakwah dari luar kan. Kalau di Sumatera Barat kan kita tahu lah dengan ayahanda yang dari perkumpul Ustaz Zulkifli MRI itu yang mengisi kajian akhir zaman, apakah juga melibatkan beliau juga di sini? Oke. Ya, karena kan tahu lah Kak Dila ya, beliau Ustaz Zulkifli kan kalau tadi kajian kan mungkin akhir zaman lah semua kan, apakah ada melibatkan beliau juga di situ, Ustaz Zulkifli MRI ini? Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, silakan tanggapannya Bang Metra. Oke, baik. Terima kasih Bapak yang telah memberikan pertanyaannya berkaitan dengan apa itu Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama ya Pak. Jadi kalau kami ini lebih ke pelajar ya Pak ya. Jadi kami ini adalah penerus dari perjuangan Nahdlatul Ulama. Jadi kami adalah masa depannya NU nantinya, insya Allah. Jadi kalau untuk keterlibatan ayahanda ya, karena panggilan dari kami kepada itunya ayahanda ya. Jadi kami di bawah naungan Nahdlatul Ulama, yang mana di SK kami itu sebagai pelindungnya, pembinanya itu yaitu para ulama-ulama seperti ayahanda Prof. Ganefri, ayahanda Buya Tanggusli, dan banyak lagi yang tergabung di sebagai pembina kami ya. Dan ada juga alumni ketua demisioner sebelum saya itu kami libatkan sebagai pembina di Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama. Kalau hubungannya dengan ulama-ulama itu pasti ya, karena organisasi ini bergerak memang di bidang keagamaan. Apalagi basisnya itu cukup besar ya. Tidak hanya di Pulau Jawa tetapi di Sumbar cukup besar juga. Oke, mungkin itu ya Pak. Oke. Karena ini cakupannya udah Sumatera Barat ya Bang ya. Iya. Oke, nanti di bawah Sumatera Barat ada lagi nggak Bang PW Ibnu Kota Padang? Ada. Kota Bukit Tinggi? Jadi gini ya Kak, untuk struktur dari Ibnu ini pertama dari pusat yaitu PP Ibnu berkedudukan di Jakarta. Setelah itu turunannya yaitu pimpinan wilayah, yaitu cakupannya itu provinsi ya.
Jadi pusatnya itu di ibu kota provinsi. Setelah itu turunannya seperti pimpinan cabang. Untuk cabang seperti kabupaten kota, cabang kota Padang contohnya itu berpusat juga di ibu kota masing-masing daerah. Setelah PC, setelah itu ada juga PAC. Oh ya, PC itu ada juga nanti PCI ya, yaitu pimpinan cabang istimewa. Yang istimewanya itu bagian luar negeri ya. Jadi nggak di Indonesia saja itu IPNU ini, ada juga di luar negeri tempat berhimpunnya pelajar Nahdlatul Ulama itu. Jadi dibuat juga tempat berhimpunnya. Setelah itu ada PAC, pimpinan anak cabang ya. Jadi tingkatan pimpinan anak cabang ini bercakupannya itu tingkat kecamatan. Setelah itu ada tingkat komisariat itu di perguruan tinggi ya. Perguruan tinggi, setelah itu ada juga tingkat ranting ya, PR. Ranting itu cakupannya lebih ke kelurahan atau desa. Nah, itu turunannya dari PP, PW, PC, PAC, pimpinan komisariat dan pimpinan ranting. Jadi terstruktur. Oke, berarti banyak lagi bagian-bagiannya ya Bang ya. Ini bagian wilayah, nanti ada juga turunnya ke bawah ya. Oke, nanti ada lagi bagian kota, kabupaten gitu ya Bang ya. Iya. Oke, Masya Allah. Dan Bang Metra ini memegang di wilayah Sumatera Barat ya Bang ya. Iya. Masya Allah. Itu pernah kebayang nggak sih Bang sebelumnya? Belum ya. Belum ya. Nggak pernah kebayang ya untuk menjadi ketua wilayah. Apalagi organisasi ini organisasi besar ya. Organisasi besar ya. Oke, dan alhamdulillahnya Bang Metra itu diamanahkan ya Bang ya. Iya. Oke, ini mengemban amanah ya Bang ya. Iya. Oke, tapi sejauh ini Bang Metra kan kurang lebih udah dari tahun 2000 berapa gabungnya Bang? Kalau gabungnya lebih kurang di tahun 2020-an. 2020-an ya, kurang lebih udah 4 tahun, dan itu jadi ketuanya di bulan Juli tahun Iya. ini. Iya, tahun ini. Oke, boleh diceritain gak sih Bang suka dukanya selama di organisasi IPNU Sumbar ini? Mungkin kalau berkaitan dengan suka dukanya, mungkin ada suka dan ada juga dukanya ya. Baik itu di organisasi manapun pasti ada suka dan dukanya. Iya, mungkin boleh nih dari sukanya dulu apa nih Bang Metra? Kalau dari sukanya mungkin banyak ya. Pertama kita itu memiliki banyak Relasi. Iya, relasi. Pertama itu kita banyak teman. Pertama teman juga kan. Apalagi itu dengan teman-teman baru itu kan. Jadi otomatis kita memiliki relasi ya. Setelah itu jaringan ya. Setelah itu jaringan itu kan tidak hanya terpusat dengan satu tempat saja. Setelah kita gabung dengan IPNU, kita punya jaringan baru juga itu. Jadi bisa juga memperluas jangkauan kita ya, relasi-relasi kita dengan kawan-kawan yang lain itu. Karena kita bisa juga berkomunikasi dengan lintas organisasi itu. Oke, jadi kalau untuk sukanya banyak teman, banyak relasi ya Bang ya. Oke. Kalau untuk dukanya mungkin ada ya, tapi bisa lah ditanggulangi lah. Contoh dukanya apa nih Bang? Mungkin boleh nih gambaran kecilnya dukanya apa? Mungkin karena jadwal yang padat, istirahat sedikit, apa gimana nih Bang dukanya? Dukanya mungkin ya agak susah juga tuh membagi waktu ya. Karena ada kesibukan-kesibukan, tetapi harus ada tanggung jawab yang harus dikerjakan juga kan sebagai ketua. Jadi otomatis kita harus bisa membagi-bagi waktu ya. Jadi itu yang sedikit menjadi dukanya ya. Tapi saya lebih banyak sukanya kalau Banyak di sukanya organisasinya. ya. Karena organisasi ini ibaratkan KPIN ya. Karena banyak candu saya. Membuat candu ya. Membuat candu ya. Ya, candu. Padahal di organisasi ini kan sebenarnya kita akan menderita ya. Sebenarnya kita menderita. Tetapi nggak tahu ya apa yang membuat kita itu semakin ceria itu, nggak tahu. Pokoknya mungkin karena ada perkumpulan-perkumpulan itu, mungkin kita diskusi-diskusi, saling curhat itu, mungkin itu yang membuat kita lebih senang. Oke, karena ada kekeluargaan Ya, juga ya Bang kekeluargaan ya. di sana ya. Oke, sekarang ada berapa sih Bang anggotanya? Kalau Ingat nggak nih? kalau untuk struktur
Kalau strukturnya itu 46 orang ya. Kalau masuk SK-nya 46 orang. Tetapi kalau untuk apa namanya? Untuk kader di luar strukturnya ya. Kalau untuk cakupannya Sumatera Barat itu sekitar ribuan ya. Ribuan. Ya, itu kan banyak ke cabangnya ada juga itu. Jadi kalau di IPNU ini ada juga pengkaderannya, Kak. Ada pengkaderannya. Jadi kalau ingin gabung ke IPNU harus mengikuti pengkaderannya dulu. Oh, ada tahapan seleksinya Iya, gitu ya. kaderisasinya ya. Oh, oke. Ini kalau misalkan ada nih dari pendengar kita mau gabung nih di IPNU Sumatera Barat, itu gimana sih caranya Bang Metra? Oke, baik. Kalau untuk pengen gabung di IPNU, jadi kalau untuk rentang usianya di IPNU itu mulai dari usia 13 tahun hingga usia 24 tahun. Itu aturan terbarunya ya. Karena terbaru itu. Karena sebelumnya usianya itu usia 13 hingga usia 27. Tetapi ada perubahan kemarin ya, hasil Kombes 2023 atau 2022 ya. Yang mana untuk usia dari Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama ini diperkecil ya. Jadi rentang usia 13 hingga 24 tahun. Oke. Kenapa Bang diperkecil, Bang? Supaya ini, karena tahapan dari pelajar ini setelah selesai atau demisioner di pelajar Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama, jadi bisa juga gabung ke organisasi jenjang selanjutnya seperti pergerakan mahasiswa. Jadi setelah pelajar lanjut ke mahasiswa gitu. Oh, oke. Jadi rentetannya ada itu. Setelah jadi mahasiswa gabung juga ke organisasi kepemudaan itu. Oke. Jadi supaya tidak ada tumpang tindih ya. Oke, nah itu syarat pertama ya Bang. Selanjutnya apa nih Bang? Kalau persyaratan untuk masuk IPNU itu pertama mengikuti kaderisasi Makesta ya, masa kesetiaan anggota. Oke, itu berapa lama tuh Bang? Itu ada 2 harian. 2 harian ya. Ya, jadi materi yang disampaikan di Makesta itu terkait dengan ideologi tentang keibnuan itu, tentang NU, tentang sejarah IPNU, tentang kepemimpinan. Jadi itu peserta itu dibekali dengan ilmu-ilmu seperti. Oke, jadi banyak ya Bang manfaatnya kalau misalkan kita gabung di IPNU Sumatera Barat ya. Banyak ya. Oke, dapat relasi, dapat dibekali ini juga ya ilmu-ilmu Ya, seputaran ilmu-ilmu NU ya, keagamaan, keagamaan. Oke. Nah, ini sejauh ini apa sih Bang benefit yang Bang rasakan dalam diri sendiri nih dari sebelum gabung di IPNU Sumatera Barat dan ketika setelah gabung nih di organisasi IPNU Sumatera Barat? Kalau benefitnya mungkin kami di organisasi non benefit ya, maksudnya ini organisasi sosial, jadi otomatis nggak digaji kan, tetapi ini adalah panggilan jiwa ya. Jadi yang pertama itu kalau di organisasi ini, pertama itu public speaking kita ini sudah terasa ya, terbiasa berbicara di depan orang banyak, jadi otomatis itu sangat bermanfaat bagi kita nanti ke depannya ya. Apalagi setelah kita selesai berkhidmat di IPNU, bisa kita melanjutkan ke jenjang selanjutnya, itu sangat berguna nantinya. Setelah itu, yang kedua menambah pengalaman ya. Karena pengalaman ini sangat mahal. Selain kita mengikuti pendidikan formal di perkuliahan, tetapi tidak bisa kita lepaskan juga pengalaman di luar organisasi, karena teori yang ada di kampus itu belum tentu sama dengan yang di lapangan. Jadi salah satu bentuk kita pengabdian kita di luar kampus itu salah satunya di organisasi. Itu adalah labor dari mahasiswa, laboratorium. Yang ketiga yaitu jaringan. Karena melalui organisasi ini saya datang ke sini karena organisasi juga. Mungkin kalau tidak tahu dengan organisasi, saya tidak sampai juga di RRI ini. Iya. Itu melalui jaringannya. Karena kita bertemu dengan banyak-banyak orang. Setelah itu tokoh-tokoh, baik itu tingkat kabupaten kota, Sumbar, itu sangat bermanfaat bagi kita ya. Karena ilmu-ilmu yang diajarkan itu bisa kita pergunakan nantinya di lapangan. Setelah itu apa lagi ya manfaatnya?
Banyak ya Bang ya. Jadi Banyak lebih ya. percaya diri juga ya. Ya, percaya diri, Oke. teman baru. Iya, karena sebelumnya kadang kalau misalkan nggak ikut organisasi kita tuh nggak berani nih berbicara di depan Iya. umum. Nah setelah ikut IPNU ini Bang, jadi lebih berani berbicara di depan umum ya. Apalagi ketua umum itu sering menyampaikan sambutan ya Bang ya. Ya, harus wajib itu. Setiap ada acara selalu menyampaikan sambutan dan terkadang juga membuka acara secara resmi ya Bang Iya. Metra ya. Oke, nah ini kayaknya ada penelpon lagi, boleh kita terima ya Bang. Oke. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Kak Dia Mas Tadi. Oke, silakan Oh, ya. pertanyaannya. Ini apakah adakah melibatkan Ustaz Zulkifli di situ yang Ustaz Oke. Zulkifli MRI sebagai pembinanya, karena kan Ustaz Zulkifli kan dia kan juga sering isi ceramah di luar. Apakah ada melibatkan beliau di situ? Oke, Ustaz Zulkifli MRI ya, oke, ya, siap. yang Ustaz Assalamualaikum. Boleh Kak Dia? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, gimana nih Bang tanggapannya? Oke, baik. Kalau untuk Ustadz Zulkifli, kalau untuk di kepengurusan saya ya, untuk pembinanya mungkin tidak ada ya saya masukkan ke dalam kepengurusan, karena organisasi ini kan jelas itunya ya, turunannya maksudnya ini basicnya itu dari Nahdlatul Ulama ya. Jadi kan organisasi itu kan banyak juga, ada yang Muhammadiyah itu kan, ada yang Perti itu. Jadi ada juga itunya ya. Oke, Ah, jadi seperti itu banyak macamnya Ya. gitu ya Bang ya. Oke. Nah, ini untuk sosial media dari IPNU Sumatera Barat ada nggak sih Bang? Ada. Ada. Oke, boleh nih di spill Bang, apa sih nama sosial medianya, mana tahu nih ada dari pendengar kita yang masih penasaran sama organisasi ini. Oh, Jadi iya. bisa dicek-cek ya di Iya. sosial medianya. Bisa di Instagram yaitu PW Ibnu Sumatera Barat, nama itunya PW Ibnu Sumbar ya kalau nggak salah. Bisa PW di IPNU Sumbar. PW Ibnu Sumbar. Itu akun dari Ibnu untuk Instagram. Kami lebih banyak fokusnya di Instagram ya. Kalau untuk Facebook ada juga PW Ibnu Sumbar juga. Oke. Tetapi lebih banyak aktifnya di Instagram. Oke, banyaknya di Instagram ya Bang ya. Ya. Oke, nah ini kalau untuk organisasi ini ada nggak sih Bang proker yang kayak mingguan atau bulanan, misalnya kayak per bulan itu ada Jumat berkahnya, ada berbaginya, atau ada kayak gotong royongnya, bersih-bersihnya, itu ada nggak sih Bang? Oh gini ya, kalau kami karena baru ya, itu rencana emang ada menyusun ya berkaitan dengan proker bulanannya. Jadi untuk bulan ini seperti kami lakukan diskusi ya, diskusi keagamaan berkaitan dengan isu-isu keagamaan ataupun isu-isu tentang pelajar ya. Kan sekarang kami lebih terfokus ke sana ya. Jadi apa-apa saja isu-isu yang berkaitan dengan pelajar, pendidikan lah, dunia pendidikan. Jadi kami nanti setiap bulannya itu membahas tentang itu ya, diskusi-diskusi bagaimana pendapat dari rekan-rekan. Kami panggilnya rekan-rekan ya. Oke, rekan-rekan ya. Ya, rekan-rekan. Jadi diskusi bagaimana tentang dunia pendidikan, contohnya di Sumatera Barat. Jadi kami lakukan baik itu secara Zoom meeting ya, karena apalagi kita ini kan pengurus wilayah. Jadi untuk kepengurusan tidak hanya terpusatnya di Kota Padang, ada juga yang dari Pasaman, juga ada yang dari Kota Priaman, ada yang dari pesisir selatan. Jadi untuk keterbatasan jarak ya, jadi bisa kita lakukan melalui media sosial seperti Zoom meeting atau Instagram gitu, dan WhatsApp. Dan ada juga nanti sekali-sekali kita juga lakukan seperti apa ya, acara-acara keagamaannya, mengikuti Lailatul Ijtima ya, itu kami ikut serta juga bersama dengan ayahanda Nahdlatul Ulama di Sumatera Barat nantinya gabung seperti itu ya. Oke. Berarti ini kolaborasi dengan daerah-daerah yang ada di Sumatera Barat juga ya Iya, Bang ya. kolaborasi ya. Oke, berarti itu planning kedepannya baru mau disusun ya, proker Ya, berbagi sudah. seperti itu ya. Ya, rencana seperti itu Kak. Jadi setelah itu kami turun-turun juga ke cabang-cabang ya. Ke cabang-cabang seperti nanti turun langsung ke Pasaman Barat, contohnya ke Damas Raya. Jadi istilahnya untuk melakukan kunjungannya atau merapikan kembali cabang-cabang, mungkin ada yang belum bergerak secara semestinya, itu
kita berikan masukan atau saran ya. Oke, ini untuk kalau keanggotaan dari PW IPNU Sumatera Barat ini itu seumur hidup apa gimana nih Bang? Kalau untuk usia ya, kan kalau untuk usia, kalau IPNU ini dari rentang usia 13 sampai 24 tahun ya. Jadi kalau di atas usia itu mungkin organisasi kemahasiswaan lagi gabungnya nanti kalau udah melewati itu ya. Jadi untuk batasannya ya cukup umur 24 tahun. Itu hasil dari musyawarah kemarin yang secara nasional kemarin itu. Berarti kalau udah 25 itu bukan anggota IPNU lagi, masuk ke kemahasiswaan. Masih bisa dikatakan anggota, tetapi itu bisa digabungkan sebagai pembina nantinya di organisasi tersebut. Oke, misalnya contohnya nih Bang Metra sekarang ketua, besok bisa jadi pembina. Nah, ya bisa juga jadi pembina nantinya. Oh, gitu. Oke. Nah, ini kalau untuk Bang Metra Wiranda sendiri role modelnya siapa sih, Bang? Role model ya. Siapa nih yang disukai tokoh agama ya, atau tadi sebutannya ayahanda ya? Iya, ayahanda. Dari IPNU Sumatera Barat itu siapa nih, Bang Metra? Kalau untuk Sumatera Barat ya? Iya. Iya, boleh. Sumatera Barat boleh. Indonesia juga jangkauannya juga boleh. Siapa nih, Bang? Yang disukai tokohnya, yang diidolakan gitu ya? Iya. Atau ngidolain diri sendiri? Ada nggak nih Bang Metra? Ada. Atau banyak ya? Karena bingungnya saking Iya, banyaknya. banyak. Takutnya nanti nggak kebaca semuanya kan, takutnya nggak dia dianggap juga nantinya kan. Oke, nih dia banyak yang semuanya suka ya Bang ya. Tapi boleh nih Bang, salah satu atau salah dua. Kalau untuk di Sumbar ya, Sumatera Barat, ya salah satunya yaitu Ayahanda Firdaus ya. Ayahanda Ya, Firdaus. itu pembina kami di IPNU Sumatera Barat. Oke, kenapa tuh suka sama Ayahanda Firdaus? Oh, lebih kemana ya? Kenapa merole modelkan Ayahanda Firdaus nih, Bang Metra? Beliau sosok yang inspiratif mungkin ya? ya seperti itulah, inspiratif. Dia peduli, perhatian ya dengan situasi pelajar ya. Setelah itu mungkin lebih ke banyak juga ya kontribusinya gitu. Dan selain itu ada juga ya, bukan ya, tidak menghiraukan yang lain ya, tetapi salah satu idola saya yaitu Ayahanda Firdaus itu. Pertama dia peduli dengan adindanya gitu. Setelah itu ikut serta juga membantu walaupun secara moral dan material nantinya. Dan juga saya idola juga sama Prof Benefri, satu pembina juga kan, mantan rektor UNP. Saya salah satu idola juga. Buya Tanggusli itu. Banyak ya Bang ya. Banyak lagi. Kalau disebutin kayaknya nggak cukup ya Bang ya, sampai tengah malam ya. Iya. Oke, nah Nusana Padangga yang ingin bergabung ya, atau yang masih penasaran nih mau nanya-nanya ke Bang Metra, bisa ya di telepon 812414 atau di WhatsApp 0811660924. Nah ini Bang Metra kan sebagai ketua ya, Ketua PW IPNU Sumatera Barat. Nah sebagai ketua apa sih Bang yang dilakukan dalam mengatasi konflik internal nih, misalnya terjadi konflik nih di suatu organisasi. Nah, apa sih yang Bang Metra lakukan nih sebagai ketua? Oke. Mungkin dalam organisasi itu mungkin banyak ya. Ada suka dan duka seperti tadi. Itu hal biasa ya, dinamika konflik di dalam organisasi itu hal biasa. Jadi bagaimana cara kita menyikapi lagi ya? Kita selaku ketua, jadi otomatis kita harus dewasa ya untuk menyikapi hal-hal konflik seperti itu. Pertama kita tidak mengedepankan ego ya. Pertama kita mengajak diskusi, mengajak ngopi ya. Kami dikenal dengan ngopi ya itu. Oh ngopi. Ngobrol inspirasi ya. Ngobrol inspirasi. Jadi kalau seandainya ada hal-hal yang tidak disenangi atau yang menyebabkan konflik, ya kita ajak
ngopi gitu. Jadi diskusi santai. Apa sih yang menyebabkan tidak suka atau bagaimana ya? Jadi itu bisa kita selesaikan di meja kopi nantinya, Kak. Itu nggak berat-berat juga, nggak harus di sidang juga kan, nggak. Kita lebih santai aja nantinya. Jadi supaya lebih dekat emosionalnya itu. Kami lebih mengutamakan pendekatan emosionalnya. Oke, kita terima ya penelpon terakhir ya Bang Metra ya. Oke. Halo, assalamualaikum. Oh ya, Kak, dia masih tadi. Oke, silakan pertanyaannya singkat aja ya. Oh, yang di Ibnunya ada enggak yang perempuannya? Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, silakan Bang Metra. Oke, baik Bapak, terima kasih Bapak. Untuk dari NU itu untuk pelajar perempuannya ada juga itu organisasi Banom NU-nya yaitu IPPNU 2P-nya, Ikatan Pelajar Putri Nahdlatul Ulama. Jadi cakupannya khusus untuk putri. Kalau kami IPNU ini untuk pelajar laki-laki ya, putra. Jadi yang untuk perempuannya ada juga itu Bapak. Jadi Ikatan Pelajar Putri Nahdlatul Ulama namanya. Berarti ketuanya beda lagi ya Bang Beda Metra? juga. Oh, Itu beda putri. juga. Oh, itu putri juga Ya, ketuanya. putri juga ketuanya itu. Oke. Nah, ini Bang Metra karena udah di ujung ya program Minang Kreatif nih Bang Metra. Boleh nih closing statementnya Bang Metra, apa sih harapan Bang Metra untuk IPNU Sumatera Barat ini ya ke depannya? Dan juga apa sih pesan dan kesan Bang Metra nih untuk generasi muda Minang ke depannya? Apa nih pesan dan kesan atau nasihat nih dari Bang Metra selaku Ketua PW IPNU Sumatera Barat? Boleh silakan Bang Metra. Oke, baik. Pertama untuk bapak-bapak ibu-ibu pendengar ya, radio RRI, bahwasanya bagi bapak-bapak ibu-ibu yang memiliki putra-putrinya nanti bisa gabung ke Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama bagi yang putranya. Nanti kalau ada yang putri bisa gabung juga ke Ikatan Pelajar Putri Nahdlatul Ulama. Nanti kami tidak hanya cakupannya untuk tingkat mahasiswa atau perguruan tinggi, itu tingkat pesantren, sekolah-sekolah umum itu ada juga, itu bisa bergabung di tingkatan cabang nantinya. Jadi nanti ada juga kaderisasinya seperti Makesta, masa kesetiaan anggota. Jadi bagi bapak-bapak ibu-ibu yang memiliki putra-putrinya ya, kalau ingin bergabung di organisasi NU, mari kita tunggu. Oke, apa nih open recruitment-nya kapan nih Bang Metra? Oke ya, kalau untuk open recruitment, kalau untuk untuk baru gabung ya, untuk ingin gabung ya, nanti untuk tingkat cabangnya ada tuh, buka Makesta namanya. Kalau untuk wilayah kami tidak bisa buka itu, karena ada juga ketentuan-ketentuannya kan. Jadi kalau untuk kami lebih ke kaderisasi setelah Makesta tersebut. Oke. Jadi nanti informasinya bisa ke daerah-daerah masing-masing ya, seperti untuk Damas Raya ada juga nanti PC IPNU Damas Rayanya, ada juga PC PPNU Damas Rayanya itu. Dan ada juga kalau kami aktif gak semuanya di 19 kabupaten kota cabang-cabangnya, cabang definitif semuanya Kak. Oke, ini informasi tersebut bisa didapatkan gak dari sosial media? Bisa, nanti silahkan hubungi, bisa dicek juga di media sosial PC IPNU masing-masing, seperti kalau ingin buka di Damas Raya, buka PC IPNU Damas Raya. Setelah itu untuk Kota Padang ada juga media sosialnya. Kami lebih banyak di Instagram ya Kak. Jadi kalau pengen cari-cari tahu boleh cek di Instagramnya sesuai dengan nama daerah PC IPNU-nya. Kalau di Padang ya PC IPNU Kota Padang itu. Oke, jadi kalau misalkan masih penasaran bisa dicek di Instagramnya aja ya Bang Metra ya. Iya. Oke deh, nah ini Bang Metra nggak berasa ya Bang Metra, kurang lebih udah 45 menit nih kita ngobrol-ngobrolnya ya Bang Metra ya. Iya. Oke, ini tanpa iklan, tanpa jeda ya. Oke, nah terima kasih ya Bang Metra atas waktunya, ini berkesan sih Bang Metra karena namanya unik ya Bang ya. Iya. Bang Metra. Oh ya, saya baru ingat. Nama Metra ini kalau dapat informasi dari orang tua saya ya, kemarin itu terinspirasi ada itu kan yang mitra komputer ya. Oh
iya. Cuma itu aja. Jadi kalau mitra itu cewek, jadi diubah nama itu jadi E ya. Oh, jadi biar cowok gitu ya. Ya, saya baru ingat dulu. Baru ingat ya. Baru ingat. Oke, terima kasih Bang Metra atas waktunya. Semoga apa yang diharapkan dan pesan-kesan yang disampaikan ini bermanfaat ya bagi pendengar Iya. kita. Dan semoga untuk organisasi IPNU Sumatera Barat itu semakin jaya ya Bang Metra ya. Amin. Oke, terima kasih Bang Metra atas waktunya. Sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Nusana Pandangan, tadi kita sudah bersama dengan narasumber kita ada Bang Metra Wiranda, merupakan seorang ketua PW IPNU Sumatera Barat. Dan terima kasih yang sudah bergabung ya Nusana Pandangan. Dan Nusana Pandangan juga jangan lupa ya, juga bisa disaksikan kembali tayangan ini di kanal YouTube RRI Pro 4 Padang. Dan jangan kemana-mana dulu, tetap bersama kami di RRI Pro 4 Padang, Suara Budaya Sumatera Barat. Pro 4 RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.